Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep perubahan sosialisasi di era modernisasi saat ini. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Sri Rati Purwasi. Nah sobat, di bawah nama saya terdapat nomor induk mahasiswa saya serta prodi saya di Universitas Riau. Kemudian saya akan mengenalkan dosen pengampu saya pada mata kuliah perubahan sosial di semester 3 ini. Yang pertama Bapak Dr. Sumardi MSI, yang kedua Ibu Yuka Marlisda Anwika MPD. Nah sobat semua, sebelum saya memberikan beberapa paparan perubahan yang ada di lingkungan ini, saya akan menjelaskan bagaimana keadaan sosialisasi di era modernisasi pada saat ini. Nah sebelumnya saya akan menjelaskan modernisasi itu apa. Modernisasi merupakan suatu persoalan yang harus dihadapi masyarakat karena proses tersebut mencangkup ke segala aspek kehidupan masyarakat, seperti proses disorganisasi, masalah-masalah sosial, konflik antar kelompok, interaksi sosial, dan lain-lain. Karena modernisasi ini suatu proses transformasi kehidupan manusia dari yang belum maju menjadi lebih maju. Namun, modernisasi dalam kehidupan manusia tidak hanya itu saja, juga termasuk kepada perubahan tingkah laku, pola pikir, dan lain-lain. Sehingga modernisasi ini sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia dan tidak bisa dipisahkan, sehingga pasti ada dampak buruk dan dampak baiknya terhadap perubahan ini. Nah sobat, para era modernisasi saat ini perkembangan yang sangat pesat yaitu era digital. Era digital yang paling erat dengan kita adalah gadget, sehingga sasaran utama pada era digital ini adalah generasi muda. Kenapa generasi muda atau generasi milenial? Karena mereka dianggap mampu mengembangkan digital ini dan juga dianggap sebagai agen perubahan. Pastinya akan memiliki pengaruh besar terhadap generasi muda saat ini, sehingga tidak jarang untuk terjadinya dampak positif dan negatif yang dirasakan oleh generasi muda saat ini. Nah sobat, perubahan bentuk sosialisasi antar masyarakat juga dapat disebabkan oleh perkembangan digital saat ini loh. Generasi muda sekarang lebih condong kepada gadgetnya dibanding untuk berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya. Mereka akan meningkatkan kelas mereka demi mengikuti zaman dan berkumpul dengan orang-orang yang sesuai dengan kelasnya atau kriterianya gitu loh, dibanding dengan masyarakat di sekitarnya. Jadi, nilai-nilai kebudayaan dalam suatu masyarakat akan luntur. Kemajuan teknologi memang baik sobat, namun tidak dipungkiri harus tetap menjaga nilai-nilai attitude seperti masyarakat tradisional. Jadi, kita harus sama-sama berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai attitude di daerah atau lingkungan kita. Semangat sobat! Baik sobat, selanjutnya saya akan memaparkan apa saja bentuk perubahan sosialisasi yang ada di daerah ini. Nah sobat, bentuk perubahan interaksi sosial yang ada di masyarakat saya adalah yang pertama, lunturnya kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua dahulu, seperti kegiatan wirid tiap malam Jumat ke rumah warga secara bergantian. Yang kedua adalah kegiatan jenguk bagi warga yang sedang sakit. Nah, kegiatan menjenguk ini menggunakan dana atau uang kas warga yang setiap bulannya dipungut. Sebenarnya titik tujuan pertama adalah untuk membantu warga-warga dalam mengurus proses kematian. Nah, yang kedua, kegiatan gotong royong mulai tidak ada lagi. Perubahan-perubahan ini terjadi karena perkembangan remaja saat ini dan bertambahnya masyarakat-masyarakat baru di daerah ini, sehingga kegiatan itu pun sudah hampir tidak ada lagi. Hal tersebut dikarenakan enggannya anak muda di sini untuk berinteraksi dengan masyarakat yang ada dan kurangnya berbaur masyarakat-masyarakat baru kepada masyarakat-masyarakat lama, sehingga perubahan-perubahan tersebut pun terjadi. Kemudian karena gadget, dengan kesibukan mereka di gadget, mereka akhirnya enggan untuk berinteraksi karena mereka tidak diberikan peran-peran untuk melakukan kegiatan-kegiatan masyarakat, sehingga mereka pun akhirnya memilih untuk nongkrong dengan teman-teman sebaya mereka. Padahal perubahan-perubahan interaksi sosial tersebut dapat meningkatkan kekeluargaan antar masyarakat. Namun, karena perubahan sosial akibat modernisasi lah yang mengubah pola pikir serta tingkah laku masyarakat
pada generasi milenial atau generasi Z. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pemecahan masalah perubahan sosial dalam pendidikan masyarakat, sobat. Penasaran kan? Nah, yang pertama, penyuluhan mengenai pentingnya pendidikan informasi bagi orang tua, di mana pendidikan pertama yang anak-anak dapat adalah dari orang tua, sehingga orang tua harus menanamkan bagaimana akhlak yang baik dan adab yang baik untuk berinteraksi sosial. Nah, selanjutnya yang kedua, membentuk kegiatan masyarakat yang melibatkan generasi milenial, seperti kegiatan kepanitiaan dalam kegiatan masyarakat, memperingati hari-hari besar Islam, hari kemerdekaan, sehingga masyarakat milenial merasa dirinya diberi tanggung jawab untuk berkegiatan atau membantu masyarakat sekitarnya. Nah, yang ketiga, masyarakat harus berperan aktif dalam merangkul anak muda saat ini, bukan malah menceritakan anak-anak muda saat ini dari belakang. Kesalahan-kesalahan mereka pure itu dari mereka, sehingga orang tua itu seharusnya menegur mereka, bukan malah menceritakan mereka, sehingga mereka memilih untuk menutup diri dan tidak mau berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya.